Seiring ulangan PMI terdampak pandemi COVID-19 sejak 2019, kampanye usaha perlindungan PMI di masa pandemi terus bergulir. Ternyata peta jaminan keselamatan PMI terdampak pandemi COVID-19 masih liar, masih di luar siklus zona from zero to zero. Ada begitu banyak persoalan PMI yang terabaikan dan dibiarkan menjadi tidak jelas saat mengikuti gelombang pemulangan akibat langsung dari pandemi COVID-19. Dari hasil penelitian, pengamatan, wawancara terungkap banyak ex-PMI yang dipulangkan tersebut selain gaji dan pesangon tidak berimbang dan ada yang tidak dibayarkan, banyak juga PMI yang dipulangkan tersebut ketika sudah sampai di tempat asalnya masih belum diperlakukan sama dengan warga di tempat asalnya dalam hal bantuan seperti bantuan sembako, bantuan sosial, tunjangan pendapatan lainnya. Contoh fakta-fakta ini muncul sebagai temuan ketika beberapa kali kami terlibat dalam kerjaan penelitian bersama SBMI dan IIOM yang dilakukan saat pandemi COVID-19. Objek penelitiannya jelas langsung kepada para ex-PMI yang dipulangkan karena terdampak pandemi COVID. Sampai saat ini, pendataan pemerintah kita ternyata sepertinya tidak memiliki pendataan akurat yang mencatat kontrak kerja para PMI kita. Boleh dikatakan kita nihil akses informasi akurat sehubungan dengan kontrak perjanjian kerja dalam penempatan tenaga kerja sebagai PMI di negara penempatan tersebut dari awal sampai dengan masa pandemi COVID ini. Tantangan yang ada saat ini adalah persoalan ini merupakan hal urgen bagi para PMI yang dipulangkan. Urgenitas solusi mengatasi permasalahan ini harus segera dijalankan agar pemerintah dan negara kita tidak lagi mengulangi kesalahan dan kelemahan yang sama pada dampak migrasi keluar kembali ke tempat negara asal setelah pintu-pintu perbatasan negara dibuka kembali. Solusi kerja pembaharuan, pola sistematika baru, dan harus komprehensif yang dapat digunakan sebagai acuan pasti kepada solusi. Rekomendasi yang kami tawarkan bagi pemerintah saat ini adalah yang pertama, pemerintah harus secara struktural dan sistematis harus dapat mewajibkan pemutakhiran data informasi bagi seluruh PMI dan seluruh warga masyarakatnya yang mendadak dipulangkan kembali ke tempat asalnya sebagai dampak pandemi COVID-19. Pendataan ini harus sistematis sebagai sebuah standar wajib bagi seluruh pemerintah desa. Pendataan ini dapat dibuat dengan menggunakan aplikasi teknologi informasi komprehensif sebagai dasar acuan pendataan yang aman bagi pelayanan pergerakan kebutuhan masyarakat termasuk PMI kita sejak dini. Hal ini harus segera dibuat untuk diterapkan. Yang kedua, harus ada peraturan yang tegas yang menekankan tanggung jawab hukum bagi seluruh perangkat pemerintah tingkat paling dasar yaitu pemerintah desa atau pemerintah kelurahan untuk wajib mengetahui riwayat data penduduknya dan sejarah dinamika penduduknya yang paling terakhir. Jika hal ini dapat dilakukan dengan baik, maka sudah pasti akan banyak memberikan informasi akurat yang sangat bermanfaat secara timbal balik. Yang ketiga, pemerintah juga harus memiliki data akurat PMI yang dikemas sebagai data bersama antar negara yang menjadi tempat tujuan dari para PMI kita di seluruh dunia, baik itu yang legal maupun ilegal. Yang keempat, khusus untuk para PMI yang ilegal, harus ada kebijakan hukum tegas bagi semua PMI di luar negeri yang non-prosedural atau ilegal. Harus diamankan dengan cara dilegalkan bersyarat oleh pemerintah kita, yang juga harus mengikat dan memberikan kewajiban hukum bagi kaum keluarga dan pemerintahnya di desa tempat asalnya. Hal ini juga harus mengandung hal-hal prinsip yang mengatur sanksi tegas bagi warga dan para kerabat pemerintah desanya untuk menanggung segala pembiayaan pemulangannya bagi PMI yang non-prosedural atau ilegal tersebut. Yang kelima, perlu adanya jaminan asuransi yang dikelola oleh perangkat kerja pemerintah yang diperuntukkan khusus bagi PMI yang berangkat bekerja di luar negeri. Asuransi PMI ini harus diawasi agar dapat dipertanggungjawabkan langsung kepada negara berdasarkan pada pendataan yang berangkat dari desa. Disinilah kita dapat membangun siklus zona aman, pola kerja penanganan PMI dengan model from zero to zero. Dengannya kami berharap agar kelemahan-kelemahan sistematis yang mengancam kepastian keselamatan PMI akan dapat diatasi secara baik oleh pemerintah kita. Bagi saya pribadi, sebuah usaha perbaikan dan peningkatan kerja baik sesungguhnya harus dimulai dibangun dari dasar rasa kemanusiaan yang berbudi dan beradab.
manusia yang siap berani bekerja secara volunteer, karena sesungguhnya setiap pekerja itu patut mendapatkan upahnya. Dan menyangkut upah itu adalah sebuah hasil dari dinamika berimbang antara hak dan kewajiban hakiki dari setiap pribadi dalam mengaktualisasikan karya hidupnya sebagai sebuah amanah dan tugas panggilan dari Tuhan Maha Pencipta. Salam kebangkitan, pemulihan kerja sejati bagi seluruh komponen dan elemen masyarakat dunia yang peduli pada sesama, yang menjadi bagian dari komunitas pekerja migran Indonesia. Salam semangat konsistensi sebagai orang baik yang mau tetap bekerja dengan baik bagi seluruh rekan PMI yang berada di luar negeri dan para calon PMI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri. Marilah kita semua tetap menjadi manusia pekerja yang baik, yang selalu siap bekerja untuk memperbaiki lingkungan alam sekitar dan manusia untuk menjadi lebih baik. Salam Polseniron, Larantuka, 22 Desember 2021.